Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sudah berapa ini? 11 ya. Iya, Bro. Oke, silakan teman-teman menyalakan kamera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan kita rahmat taufik serta inayah dan juga kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini pada hari libur ya, tanggal merah nggak apa-apa, kita berkumpul untuk mendukung ya seminar instrumen Mas Syafi'i dan Mas Iqbal ya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada Zoom ini ya, sehingga nanti seminar ini semoga dapat berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah yang beragama Islam dan yang beragama lain disilahkan menyampaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran silakan nanti ada yang menjadi moderator ya, Mas Fajar atau siapa. Silakan menjadi moderator, kemudian nanti Mas Syafi'i atau Mas Iqbal secara bergantian menyampaikan, kemudian nanti setelah selesai silakan para audien memberikan masukan untuk kebaikan instrumennya ya, sampai nanti selanjutnya validasi. Selanjutnya nanti segera mendapatkan data ya, instrumennya segera diperbaiki, kemudian validasinya selesai, mendapatkan data dan segera dianalisis dan akhirnya segera ujian, ya itu harapannya ya. Jangan terlalu lama menuju ujian ini. Semuanya saja ya, jangan terlalu lama menuju ujian. Jangan bagailah, loh masuknya saya sulit, yuk keluarnya ya harus lama, enggak gitu. Masuknya ya keluarnya enggak usah lama-lama ya, maksimal 4 semester gitu ya, jangan lebih dari itu. Itu aja. Siapa yang mau jadi moderator? Hah? Moderator siapa? Bu Jumini, Bu. Bu Jumini biasanya. Ya, Bu Jumini siap moderator? Insya Allah, Prof. Ya, oke, sebelum saya keluar dari Zoom, silakan difoto dulu, mumpung masih lengkap. Nanti hilang satu persatu nanti. Ya, silakan mempersiapkan diri yang baik, mau difoto ya, biar tidak merem. Diberi apa-apa Mbak Jumini? Saya yang foto, Bro. 1, ya. 2, 3. Saya kirim ke grup. Ya, jangan hanya sekali untuk cadangan. 1 lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke. Backgroundmu apa itu Mas? Gambarmu? Hah? Review, Prof. Tak ganti, Prof. Kayak orang review artikel, Prof. Gambarnya kayak apa itu? Film kartun ya. Iya, Prof. Oke, terima kasih. Silakan diteruskan Bu Jumini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, Prof. Edi, dan terutama Mas Iqbal dan Mas Syafi'i yang hari ini akan melaksanakan seminar instrumen, di mana nanti akan mempresentasikan mengenai instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tesis. Dalam hal ini, Mas Syafi'i dan Mas Faza itu sama-sama
penelitiannya adalah meta-analisis ya. Jadi nanti mungkin ini hal baru bagi kita semua, kita nanti bisa bertanya sekaligus memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Baik, untuk kesempatan pertama, Mas Syafi'i dulu atau Mas Fazza dulu? Mas Iqbal dulu aja. Oh ya, baik, silakan Mas Iqbal. Oke, saya share screen dulu. Udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terima kasih kepada Prof. Edi dan Bu Jum ini tadi sebagai moderator. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan instrumen yang nanti saya gunakan dalam penelitian tesis. Untuk judul penelitian saya yaitu tentang studi meta-analisis keefektifan pembelajaran berbasis teknologi informasi pada pencapaian hasil belajar siswa di Indonesia. Untuk pendahuluannya di sini ada beberapa definisi konseptual dari beberapa variabel dalam penelitian ini. Yang pertama terkait dengan definisi efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan suatu proses interaksi antar siswa. Nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan? Share screen-nya yang full apa? Full udah kok. Nggak kelihatan. Oh ya, benar. Ulang share screen. Oh, belum full Mas Iqbal. Oke, bentar. Udah belum? Sudah, Mas. Ada. Ya, saya ulangi. Jadi untuk pertama beberapa variabel, definisi beberapa variabel dalam penelitian ini. Yang pertama tentang efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan suatu proses interaksi antara siswa dan antar siswa dengan guru, kemudian dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas secara bahasa memiliki arti sejauh mana suatu itu efektif. Daker menyatakan efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan suatu proses interaksi antara siswa dan antar siswa dengan guru dalam konteks pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan siswa selama pembelajaran, tanggapan siswa terhadap pembelajaran, dan pemahaman siswa tentang ide-ide semuanya dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Untuk mencapai konsep pembelajaran yang efektif dan efisien harus ada hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai tujuan bersama, yang juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana prasarana, serta media pembelajaran yang diperlukan untuk membantu mencapai semua aspek perkembangan siswa. Seorang ahli psikologi pendidikan menjelaskan bahwa ada beberapa faktor dalam efektivitas pembelajaran, yaitu sikap, kemampuan memahami instruksi, ketekunan, peluang, dan kualitas instruksi. Kemudian variabel kedua yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI merupakan teknologi yang memungkinkan penciptaan alat manipulasi data dan transfer informasi. Istilah TI mencakup semua instrumen teknis untuk memproses dan mentransmisikan data. Dalam arti terbatas, teknologi mengacu pada barang-barang yang digunakan untuk membuat tugas manusia lebih mudah, seperti mesin, peralatan, atau perangkat keras. Teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Beberapa teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran diantaranya adalah
sebagai asynchronous discussion pada pembelajaran online. Para pembelajar dapat menggunakan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di dalam merefleksikan, berdiskusi, memberikan komentarnya. Kemudian kondisi ini dapat meningkatkan kualitas diskusi dan mengubah psikologi dan sosiologi komunikasi. Selain itu dapat mengembangkan strategi yang berbeda di dalam pemecahan masalah di antara para pembelajar. Kemudian instruktur control of online conference and course. Dengan konferensi online, pengajar dapat mengendalikan keanggotaan setiap pembelajarnya, peran pembelajarnya, dan memungkinkan memantau pelaksanaan diskusi. Beberapa kelompok dapat mengembangkan kelas online sendiri dalam diskusi lebih lanjut atau dalam beberapa kelas-kelas yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pencapaian hasil belajar. Hasil belajar adalah ukuran tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan evaluasi berupa tes dan biasanya diwujudkan dengan nilai tertentu serta menyebabkan terjadinya perubahan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Berdasarkan pengertian di atas, hasil belajar dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil belajar dalam penelitian ini merupakan hasil belajar kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dalam desain penelitian eksperimen yang mengukur keefektifan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, karena ini penelitian meta-analisis, peneliti mengacu pada kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan untuk menyortir dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang akan digunakan dalam penelitian. Beberapa kriteria inklusi eksklusi yang saya gunakan, yang saya tentukan dalam penelitian ini diantaranya adalah pertama, penelitian atau literatur penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, kemudian penelitian menggunakan metode eksperimen ataupun kuasi eksperimen, kemudian penelitian dilakukan di wilayah Indonesia karena konteks penelitian saya adalah di Indonesia, kemudian penelitian tersebut dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau antara tahun 2017 sampai 2021. Kemudian jenis studi yang digunakan yaitu baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi, serta artikel, jurnal, maupun proceeding yang telah diterbitkan. Studi yang dilakukan memuat jumlah populasi dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian yang terakhir itu studi dilakukan memuat rata dan standar deviasi. Saya menggunakan prosedur Prisma untuk menyortir literatur atau dokumen dari beberapa sumber tadi. Prosesnya pertama ini adalah kita mengidentifikasi, kita membuat kata kunci untuk mencari literatur yang sesuai dengan skop penelitian kita. Kemudian ketika itu sudah mendapatkan, kemudian disaring, dilakukan screening, baik itu sesuai dengan kriteria inklusi eksklusi tadi. Kemudian setelah di screening baru nanti kita mendapatkan studi yang benar-benar akan kita analisis dalam studi meta analisis kita. Kemudian untuk instrumen pengumpulan datanya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar coding. Coding studi mutu meta analisis pada dasarnya hampir sama seperti penelitian survei. Seorang coder akan membaca laporan studi dan mengisi protokol coding dengan respon yang sesuai dengan pada studi tersebut. Adapun variabel yang digunakan dalam coding ini adalah data yang akan digunakan adalah untuk mengukur efek size atau pengaruh efeknya. Kemudian penelitian ini beberapa data yang nanti diperlukan yang kita ambil dari dokumen atau literatur yang tadi sudah kita dapatkan melalui proses screening. Di antaranya adalah nama peneliti, ini yang utama ya. Nama peneliti, tahun penelitian, judul studi, kemudian mean dan standar deviasi kelompok treatment atau eksperimen, kemudian mean dan standar deviasi kelompok kontrol, kemudian ukuran sampel kelompok treatment, kemudian ukuran sampel kelompok kontrol. Jadi sebenarnya cukup data yang akan nanti dianalisis adalah mean dan standar deviasi kelompok kontrol. Empat terakhir, mean dan standar deviasi eksperimen, mean standar deviasi kelompok kontrol, dan
ukuran sampel dari masing-masing kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Nah, untuk gambarannya, ini lembar codingnya. Ini saya adaptasi dari bukunya, apa kemarin saya lupa. Ada di dalam bukunya ini sebenarnya ada banyak aspek yang sebenarnya bisa kita ambil dari suatu literatur atau suatu dokumen. Tapi ini saya adaptasi untuk sesuaikan dengan penelitian saya dan saya ambil yang inti-intinya saja. Jadi dalam lembar coding ini nanti kita akan pertama kita mengacu pada kriteria inklusi eksklusi tadi untuk menyortir tadi setiap dokumen yang sudah diambil dari database internet. Kemudian kita mengidentifikasi informasi dari dokumen, informasi umumnya tentang tahun publikasi, jenjang pendidikan, dan topik studi. Kemudian data ukuran efek inilah yang sebenarnya akan kita analisis atau data yang akan kita gunakan untuk menganalisis, yaitu pertama ukuran sampel kelompok perlakuan, ukuran sampel kelompok kontrol, rata kelompok perlakuan, rata kelompok kontrol, standar deviasi kelompok perlakuan, standar deviasi kelompok kontrol. Jadi ini semacam panduan untuk mengambil data dari setiap literatur atau setiap artikel-artikel jurnal maupun proceeding maupun tesis dan disertasi lainnya. Itu untuk instrumennya sebenarnya hanya seperti ini ya, lembar coding itu. Jadi untuk mengambil data dari masing-masing artikel atau dokumen yang nanti akan kita masukkan dalam meta analisis. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan instrumen yang saya gunakan untuk tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Jumini. Baik, terima kasih sekali atas presentasinya, Mas Faza. Sangat bagus dan lengkap ya. Baik, untuk sesi berikutnya saya buka pertanyaan, tanggapan maupun masukan dari teman-teman peserta seminar semuanya. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pendapat. Atau dari Mas Syafi'i juga bisa. Atau saya dulu, Bu. Oh iya, silakan Mas Syafi'i. Nanti satu pertanyaan langsung ditanggapi saja ya, Mas Faza ya. Oh, enggak, maksudnya apa? Langsung saya jelasin sama nunggu teman-teman aja. Saya enggak ada pertanyaan. Nunggu teman dulu aja. Tak kira mau nanya ya, Mas Syafi'i. Oke, baik teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan, masukan, dan lain-lain. Mbak Olga? Apa cara ngitungnya? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Terima kasih. Terkait lembar coding tadi, apakah itu nanti akan divalidasi seperti proses pengembangan instrumen pada umumnya ataukah tidak? Terus pertanyaan yang kedua, apakah prestasi belajar ini untuk umum, maksudnya tidak ada pembatasan mata pelajaran tertentu ataukah ada pembatasan? Itu saja pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Olga. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mas Faza. Silakan Mas Faza. Baik, terima kasih Mbak Olga. Untuk lembar coding tadi, setelah kemarin bimbingan dengan Bu Farida, menurut beliau lembar coding ini kan sebagai panduan. Jadi setelah bimbingan kemarin katanya tidak perlu untuk divalidasi. Tapi nanti belum tahu, saya belum komunikasi ke Prof. Edi apakah harus divalidasi atau tidak. Tapi dari pembimbing kemarin mengatakan untuk lembar seperti ini tidak perlu untuk divalidasi oleh validator. Itu untuk masalah validasi ya. Kemudian untuk keberhasilan belajar dalam penelitian ini saya gunakan yang umum, jadi tidak ada batasan untuk mata pelajaran apapun. Sebelumnya kan kemarin di awal ketika proposal itu saya membatasi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, karena saya setelah mencari atau mencoba untuk searching di Google Scholar maupun di database lain itu ternyata untuk konteks Indonesia itu penelitian eksperimen tentang itu masih sedikit. Jadi untuk nanti data yang saya ambil jadi tidak terlalu banyak. Nah,
Untuk itu kemarin bimbingan dengan Bu Farida ya udah dibuat secara umum. Jadi kita konteksnya keberhasilan belajar siswa di Indonesia secara umum. Jadi baik itu pelajaran sains maupun pelajaran sosial, baik itu tingkat pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi. Ini tuh. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Mbak Olga, mungkin ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan? Berarti ini tidak ada pembuktian validitas dan estimasi realitas gitu ya, Mas? Tidak ada. Dan saya juga kemarin dengar dari Mas Safi, sebenarnya Mas Safi itu tidak sama Bu Heri itu katanya nggak usah seminar instrumen. Katanya memang di meta-analisis itu sebenarnya tidak memerlukan instrumen. Tapi dari Prof. Edi katanya ya untuk itu tetap harus seminar instrumen ya, makanya kita membuat lembar coding seperti ini. Jadi baik, untuk apa namanya, untuk validasi itu nanti kalau dari pembimbing mengarahkan tidak perlu, tapi kan nanti dari prodi belum tahu ya apakah memang semua instrumen yang digunakan itu harus divalidasi atau tidak. Jadi nanti kita komunikasi ke Prof. Edi lagi untuk instrumennya atau divalidasi atau tidak. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih Bu Jumini. Baik, terima kasih kembali Mbak Olga. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Kami persilahkan. Ingin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Sekar. Terkait dengan penentuan yang inklusi eksklusi tadi itu, prosedurnya itu seperti apa ya, Mas? Apakah kita, kalau tadi kan saya menangkap, Mas itu melihat dulu secara umumnya data yang ada terkait dengan yang dicari begitu ada atau tidak kan begitu, baru ditentukan inklusi eksklusi. Apakah seperti itu atau di awal udah patok dulu inklusi eksklusinya apa, baru nanti refer ke data yang akan diambil? Masih ada lanjutannya Mbak Sekar atau bisa langsung ditanggapi oleh Mas Iqbal? Sudah. Ya, silakan Mas Iqbal. Ya, jadi sebenarnya untuk pertama kali ya kita menentukan skop dari penelitian kita ya, jadi atau tema atau penelitian kita ya, kayak seperti kemarin kita mengajukan judul itu. Nah setelah itu kita membuat kriteria eksklusi inklusi. Nah sebenarnya saya juga sebelumnya menggunakan kriteria eksklusi inklusi yang di dalamnya ada terkait dengan mata pelajaran. Tetapi setelah saya mencoba untuk melakukan pencarian, ternyata data yang didapatkan tidak terlalu banyak. Jadi setelah berjalannya waktu dan melakukan bimbingan, kriteria ini kita rubah dan kita persempit setelah kita merubah judulnya. Jadi untuk masalah kriteria eksklusi inklusi itu menyesuaikan dengan skop penelitian kita. Jadi apakah kita mau membatasi di salah satu mata pelajaran, berarti nanti di kriteria eksklusi inklusinya kita masukkan batasan itu. Tapi ketika ternyata kita di lapangan tidak mendapatkan data yang terlalu banyak, dan untuk meta-analisis kan di tesis ini khususnya harus dianjurkan untuk menggunakan data yang cukup banyak lah. Nah itu. Jadi utamanya ya menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian sebenarnya. Terima kasih Mas tanggapannya. Kalau jumlah data minimal itu ada atau tidak ya Mas kalau di kuali? Kalau meta analisis sebenarnya tidak ada batasan ya. Ada dua atau tiga penelitian pun bisa dilakukan meta analisis. Nah, tapi kita kan di konteks tesis ya. Jadi dianjurkan untuk dalam ini ininya banyak, dokumennya banyak. Paling tidak ya kalau Bu Heri malah ratusan, tapi kemarin dari Bu Farida sekitar ya puluhan tidak masalah. Tidak ada ketentuan ininya sih. Tapi untuk tesis, karena kita konteksnya tesis ya dianjurkan untuk yang banyak. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Iqbal sharingnya. Baik, terima kasih Mbak Sekar atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain jika ada yang mau bertanya untuk kesempatan berikutnya.
Kalau tidak ada, saya boleh nanya ya Mas Iqbal ya? Iya, Bu. Iya, baik. Saya ingin bertanya, itu Mas, kan penelitiannya kan luas tadi ya skupnya karena tidak dibatasi oleh mata pelajaran dan juga jenjang pendidikan. Nah, itu nanti jenjang pendidikan dan mata pelajaran itu bisa digunakan sebagai variabel moderator nggak itu? Jadi kalau misalkan nanti di akhir itu ternyata efek size-nya yang paling besar itu ada di jenjang ini untuk mata pelajaran ini dan seterusnya. Seperti itu ya? Iya. Saya tanggapi ya, Bu. Sebenarnya untuk jenjang pendidikan di penelitian saya itu masuk dalam salah satu rumusan masalah. Jadi untuk tadi kan umumnya di meta analisis itu kita mengambil untuk mencari efek size. Nah, nanti di penelitian saya itu ada sub analisis. Jadi nanti kita menganalisis dari masing-masing, khususnya di penelitian saya masing-masing jenjang pendidikan. Jadi setelah kita menganalisis secara keseluruhan tadi dari semua jenjang pendidikan, nanti ada sub analisis untuk masing-masing level pendidikan atau jenjang pendidikan dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Nanti kita mencari efek size-nya. Jadi nanti setelah kita analisis semua keseluruhan, nanti kita masuk ke sub analisisnya. Oh ya, berarti seperti post hoc kalau ANOVA itu ya? Ya. Oh ya. Kemudian itu Mas untuk softwarenya itu memakai apa Mas? Baik software untuk pengambilan data maupun software untuk analisis data. Kalau pengambilan data saya menggunakan MaxQDA, software kualitatif, karena ya biar kita bisa mengambil data lebih mudah untuk mengcodingnya. Kayak MaxQDA, kemudian untuk nanti analisisnya sementara ini mungkin nanti kita melihat atau menggunakan sesuai di bukunya Bu Heri menggunakan JASP atau nanti ada beberapa software-software lain yang nanti akan dikenalkan oleh Mas Syafi'i. Dan kemarin kita juga sudah menggunakan memasukkan rumus-rumus di Excel. Jadi secara manual kita sudah mencoba menghitung manual dengan Excel. Ditunjukkan aja Mas Iqbal. Mas Syafi'i aja nanti yang praktek. Baik, terima kasih sekali atas penjelasannya Mas Syafi'i. Teman-teman ada yang mau Mas Syafi'i, Mas Iqbal. Teman-teman ada lagi yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan, dan lain-lain mungkin? Kalau misalkan di subanalisis lagi itu berarti kan bisa banyak variabel ya sebenarnya yang bisa dilihat ya Mas ya. Nggak cuma jenjang pendidikan. Ya. Bisa ke mata pelajaran, jenis kelamin, mungkin daerah juga masuk. Bisa, tapi saya batasi di level pendidikan saja, karena terlalu banyak nanti. Mas Safi kayaknya itu ada banyak. Bisa jadi banyak. Baik, ada lagi teman-teman? Atau mungkin Mas Iqbal mau menambahkan sesuatu? Mungkin itu aja, Bu. Kalau tidak ada yang lain bisa lanjut ke Mas Safi. Nanti lebih banyak tambahan dari Mas Safi. Iya, nanti praktek sepertinya nanti Mas Safi. Iya, baik. Terima kasih atas presentasi dan tanggapan atas semua pertanyaannya, Mas Iqbal. Baik, kesempatan saya berikan kepada Mas Syafi'i untuk presentasi seminar instrumennya. Terima kasih. Silakan Mas Syafi'i. Ini aku nggak bisa share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan instrumen. Tadi secara panjang lebar sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal mengenai seperti apa sebenarnya instrumen di dalam meta analisis, yang sebenarnya kita itu tidak usah, kalau menurut pembimbing kita tidak usah seminar seperti ini, tapi karena ini mungkin dari sisi prodi ada kepentingan untuk administratif dan lain sebagainya,
Nah, akhirnya ya dilakukan, dan kemarin ketika ngechat Prof. Edi, ada catatan bahwa kalau untuk penelitian meta analisis itu adalah yang instrumen yang dipresentasikan dalam instrumen adalah langkah-langkah dan analisis. Kalau penelitian modeling atau penelitian berbasis itu algoritmanya. Saya agak lupa. Penelitian modeling atau apa? Penelitian yang tanpa data itu, yang penelitian datanya pakai data buatan itu loh. Kan dulu kayaknya di mata kuliah pernah disinggung atau pernah diajarkan. Nah, itu algoritmanya atau langkah-langkahnya. Nah, dalam konteks meta analisis ini maka langkah-langkah itu ya instrumennya itu sendiri. Nah, kalau ditambah lagi kemarin saya bimbingan ke Prof. Heri bahwa nanti itu mungkin uji reliabilitasnya ke aplikasi. Jadi uji antar aplikasi, antar entah manual, aplikasi A, aplikasi B, apakah ada perhitungan yang berbeda secara signifikan gitu. Karena faktanya ketika saya praktikkan juga angkanya menjadi berbeda-beda gitu. Mungkin karena efek pembulatan ya, atau seperti apa saya kurang begitu tahu. Nanti Bu Jum ini bisa memberi singgungan terhadap efek pembulatan angka, karena mungkin ada aplikasi yang menggunakan pembulatan 2 angka, ada yang tidak pakai pembulatan dan sebagainya. Itu mungkin akan sangat berefek ke angka akhir yang akan keluar. Itu mungkin nanti itulah ya. Nah, untuk tesis saya sendiri di sini saya mengambil judul efektivitas lingkungan belajar virtual terhadap keputusan belajar bidang ilmu sosial, sebuah meta analisis. Saya tidak menjelaskan pendahuluan karena ini sudah dijelaskan dulu waktu mata kuliah. Dan rumusan masalahnya ini ada 5, saya kurang 1. Bagaimana bias publikasi, apakah lingkungan belajar virtual efektif terhadap keputusan belajar, ditinjau dari nilai efek ses. Kemudian tadi yang disinggung mengenai moderatornya, itu saya menggunakan 3. Saya ini jenis mata pelajaran, level pendidikan, sama satu lagi waktu treatment. Tapi mungkin dalam perjalanannya nanti kalau data terutama yang waktu treatment itu tidak ada, mungkin akan saya delete rumusan masalah itu. Dengan tentu berkonsultasi dengan pembimbingnya. Karena tidak semua penelitian mencantumkan waktu treatmentnya. Ini dulu sudah saya jelaskan. Nah, ini hipotesisnya. Saya mungkin langsung ke definisi konseptual. Secara panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iqbal tentang efektivitas. Nah, saya ingin mempersingkat saja dalam konteks penelitian saya. Efektivitas yang dimaksud di dalam penelitian meta-analisis ini adalah sejauh mana tujuan instruksional dari mata pelajaran yang diajarkan dalam treatment, dalam eksperimen itu dicapai melalui lingkungan belajar virtual itu dicapai oleh si responden atau si siswa. Jadi bagaimana, sejauh mana efektivitas dalam definisi penelitian ini adalah bagaimana tujuan instruksional dari pelajaran yang diajarkan berbasis lingkungan belajar virtual itu dapat dicapai. Kemudian definisi konseptual dari lingkungan belajar virtual itu sendiri, saya mendefinisikan ini merangkum dari, saya lupa referensinya, nggak tak masukin, tapi ada referensinya, saya mengutip gitu, bahwa lingkungan belajar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi yang memungkinkan guru dan peserta didik dapat melakukan proses-proses berikut ini, yakni proses berbagi file, mengunduh informasi, melakukan diskusi, melakukan tes. Kalau di dalam definisinya termasuk survei, tapi saya delete karena saya persempit definisi operasional, definisi konseptualnya. Kemudian menghubungkan aktivitas belajar mengajar berbasis sistem informasi manajemen secara virtual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran virtual? Adalah pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet, di mana pembelajarannya itu tidak bergantung pada lokasi fisik, dengan konten pembelajaran itu untuk meningkatkan kemampuan siswa. Dalam konteks ini adalah kemampuan di bidang ilmu sosial, berbasis pembelajaran yang dilakukan baik sinkronus maupun asinkronus. Nah, itu definisi dari lingkungan belajar virtual yang saya maksud. Kemudian kesuksesan belajar, saya menggunakan istilah kesuksesan belajar. Mungkin kalau ini definisinya samalah dengan punya Mas Iqbal, mungkin nanti bisa kita diskusikan atau mungkin ada yang ditanyakan, adalah berupa ukuran tingkat keberhasilan pembelajaran dari proses evaluasi berupa tes
dengan output nilai tertentu, yakni di dalam penelitian eksperimen berarti ya maksudnya adalah mean dan standar deviasinya, nilai tertentu sebagai ukuran perubahan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi aspeknya ini luas lah kayak gitu. Dalam penelitian ini kesulitan belajar merupakan hasil belajar yang didapatkan oleh kelompok treatment dan kelompok kontrol sebagai bagian dari desain penelitian eksperimen di dalam artikel tersebut. Itu kemudian kriteria inklusi-eksklusinya hampir sama dengan Mas Iqbal. Perbedaannya tentu kalau penelitian meta-analisis jelas ya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kemudian penelitian menggunakan metode eksperimen atau kuasi eksperimen. Nah, jadi eksperimen atau kuasi eksperimen, bedanya kalau eksperimen dan kuasi eksperimen adalah di respondennya. Kalau eksperimen itu true effect, maka respondennya harus acak. Kalau kuasi eksperimen bisa tidak acak, misalnya kelas A dan kelas B di sekolah SD Muhammadiyah Sapen, ada kelas A, kelas B, itu jadikan kelompok kontrol dan grup, itu kan kuasi eksperimen karena tidak diacak. Nah, kita menggunakan kuasi eksperimen juga, kenapa? Karena agak susah mencari artikel yang menggunakan eksperimen yang true eksperimen, yang benar-benar diacak. Itu kalau di bidang pendidikan agak susah, apalagi di sekolahan kan susah banget ngacak, dan tentu memiliki kelompok kontrol. Ada beberapa, kalau di saya ada beberapa yang saya pernah membaca itu beberapa tidak ada kelompok kontrolnya, maka tak delete. Misalnya yang hanya ada pre dan postnya aja itu nggak tak pakai. Kemudian penelitian dilakukan 5 tahun terakhir, oke sama. Konteksnya karena perkembangan teknologi paling pesat ya kira-kira pasca 5 tahun terakhir. Karena lingkungan belajar virtual sebelum 5 tahun terakhir ini konteksnya beda menurut saya. Maka nggak bisa dicampur, maka saya batasi 5 tahun terakhir. Kemudian bedanya dengan Mas Iqbal, kalau Mas Iqbal itu termasuk tesis dan disertasi, saya hanya membatasi pada artikel ilmiah atau proceeding yang diterbitkan di jurnal yang terindeks Scopus. Maka saya mengambil database-nya langsung dari Scopus. Itu menurut saya lebih mempermudah dan lebih mempersempit, dan hasilnya akan dalam segi kualitas, dalam tanda kutip ya, ada Scopus sebagai penjamin kualitas dari hasil penelitian ini ya, meskipun ya kita tidak tahu ya, tapi setidaknya Scopus sebagai salah satu penjamin kualitas artikel-artikel tersebut. Enggak hanya di Google Scholar saja, artinya dari sisi review sudah masuk lah kayak gitu. Apa bahasanya, akademiknya apa, bagus lah. Kemudian studi dilakukan memiliki jumlah populasi jelas. Kemudian studi yang dilakukan memuat mean dan standar deviasi. Saya pernah pre-review, saya pernah membaca beberapa pre-review, itu ada yang tidak ada mean dan standar deviasinya, meskipun sebenarnya kalau menurut teoritik di bukunya Bu Heri itu bisa dikonversi, misalnya hanya ada F-nya, hanya ada P value sama F-nya atau T-nya, itu bisa dikonversi jadi D, tapi saya tidak menggunakan itu karena agak ribet. Daripada ngitung-ngitung ulang, mending cari yang ada mean dan standar deviasi saja. Kemudian penelitian menggunakan jenis penelitian. Oh ini kok kembali. Oke, cukup. Kemudian alur prismanya sama Mas Iqbal, alur prisma yakni ada 4 alur kalau di prisma: identification, screening, eligibility, kemudian include. Dalam identification saya mencari kata kunci virtual learning environment di portal Scopus. Kemarin sih saya pernah nyoba praktek dengan field-nya atau tempat di Scopus itu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat pencarian di Scopus, di UNY sebenarnya sudah bisa mengakses Scopus, itu sekitar 27.000 dokumen. Itu tapi belum dipilih yang jurnal ya, karena di dalamnya juga ada proceeding, ada review, ada komen ada komen editor, ada editorial jurnal, apa macam-macam, masih kotor lah 27.000 itu. Belum di screening kecil-kecil gitu. Nah, dari data yang kemungkinan sekitar 20 ribuan kalau saya, itu kemudian saya downloadi PDF-nya. Dalam konteks mendownload ini saya menggunakan aplikasi Python dengan package Skyhub. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu Skyhub lah ya. Download pakai DOI gratisan kayak gitu. Nah, saya menggunakan itu, tapi kan kalau biasanya kalau kita manual ya, manual masukin ke Skyhub, masukin DOI-nya. Nah, itu saya otomasi pakai mesin Python, semacam R lah. Python itu semacam R, kemudian
nanti kita hitung berapa angkanya, berapa yang diduplikasi. Sebelum di-download, dicek duplikasi dulu, baru kemudian sehat. Cek duplikasi ini bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Atau manual juga bisa, dipakai Excel gitu, dibandingkan bisa. Kemudian setelah di-download, siap di-screening. Nah, seperti sama Mas Iqbal tadi, dimasukkan ke aplikasi MaxCDA. Aplikasi MaxCDA ini semacam Atlas TI, mungkin teman-teman pernah kuliah di mata kuliah kualitatif, semacam Atlas TI. MaxCDA itu temannya Atlas TI versi lebih enteng dan gratisan. MaxCDA. Tentu fiturnya tidak semenarik Atlas TI ya, tapi setidaknya untuk proses mengambil data itu lebih mudah. Nah, dari katakan saya bisa mendownload 15.000 atau 10.000 dokumen ya, karena kan tidak mungkin 20.000 itu ke download semua, itu sepertinya agak susah, mungkin yang ke download 10.000. Nah, saya mencari, saya masukkan katakan per 1.000 atau per 500, saya cari artikel-artikel mana yang di dalamnya ada kata control group, kemudian ada kata mean, kemudian ada salah satu dari kata eksperimen atau treatment. Jadi dengan kata kunci ini saya mengasumsikan artikel-artikel yang ada kata kuncinya control group, mean atau eksperimen itu sudah artikel yang eksperimentatif, artikel yang metodenya eksperimen gitu. Maka sudah sangat spesifik. Kemudian baru dimasukkan ke itu, kemudian dihitung berapa angka studi yang dihapus, berapa yang digunakan berapa. Kemudian baru artikel ini siap di-coding. Artinya artikel ini sudah jelas-jelas artikel eksperimen. Kemudian setelah itu di-coding, dibaca. Nah, dalam konteks membaca ini, kalau hasilnya itu ratusan, banyak, saya menggunakan alat bantu di R itu, saya pernah menemukan literatur review untuk memetakan secara secepat, fast review gitu, dengan judul dan abstraknya untuk menentukan apakah dia digunakan atau tidak. Kayak gitu. Nanti mungkin kita bisa lihatin fast review. Jadi saya hanya baca judul dan abstraknya, kira-kira apakah di-delete atau saya pakai atau ada sementara ditiriskan kayak gitu. Jadi ketika membaca di level ini, saya memperhatikan, yang saya perhatikan adalah apakah dia menggunakan virtual learning environment itu, dilihat dari judul dan abstraknya, aplikasinya yang digunakan. Kemudian yang kedua, apakah bidangnya adalah bidang ilmu sosial. Bidang ilmu sosial yang saya maksud di sini adalah bidang-bidang yang selain bidang eksakta atau sains, bidang-bidang selain bidang matematika, fisika, biologi, komputer, kedokteran, kesehatan, selain yang eksakta, bidang sosial. Kemudian saya petakan, kemudian baru artikel-artikel itu saya coding, saya ambil data-datanya, yakni data yang diambil adalah ini. Berupa kode yang saya ambil adalah judul artikel, penulis, tahun publikasi, waktu pelaksanaan eksperimen. Ini jika semua artikel ada, kalau tidak ada mungkin akan saya pertimbangkan, saya delete tentu dengan persetujuan pembimbing. Kemudian level pendidikan, kemudian jenis mata pelajaran. Data yang diambil dari data-data statistiknya ya jelas adalah ukuran sampel kelompok eksperimen, ukuran sampel kelompok kontrol, min kelompok eksperimen, min kelompok kontrol, standar deviasi eksperimen, standar deviasi kontrol. Setelah artikel itu ditabulasi, setelah artikel itu diambil angka-angkanya, kemudian ditabulasi, diginikan lah kira-kira, ditabulasi kayak gitu. Nah, dari tabulasi ini baru dihitung untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menghitungnya apa? Menghitungnya saya akan menghitung uji bias publikasi, apakah terjadi bias publikasi, kemudian bagaimana efek ses keseluruhan, efek ses dari masing-masing artikel, dari efek ses dari masing-masing artikel dihitung totalnya, summary efek sesnya. Nah, totalnya
apa dari totalnya itu dilihat heterogenitasnya atau homogenitasnya. Dilihat apakah datanya homogen atau heterogen. Kalau datanya homogen, maka analisis subkelompok itu menjadi kalau datanya homogen, maka model efek size-nya menggunakan fixed effect. Kalau datanya heterogen, jadi datanya bermacam-macam, menggunakan random effect. Jadi fixed effect size, summary effect size, total effect size di meta analysis itu ada dua, ada fixed effect, ada random effect. Kalau datanya homogen itu pakai fix, kalau datanya heterogen itu pakai random. Dan kalau datanya homogen, analisis subkelompok ini menjadi tidak relevan sebenarnya. Jadi analisis subkelompok ini bisa di-delete kalau datanya homogen. Kalau datanya effect size-nya homogen dan menggunakan fixed effect, maka analisis subkelompoknya kan jadi nggak relevan. Kan ngapain di subkelompok yang jelas-jelas semuanya sudah sama, jadi tidak perlu asumsi analisis subkelompok, kan kita mencari tahu kenapa kok datanya heterogen. Maka di analisis subkelompok sebenarnya variabel apa saja sih yang menjadikan datanya itu heterogen. Nah, kayak gitulah kira-kira kayak gitu. Rumusnya ada di Excel seperti tadi yang saya sama Mas Iqbal pernah berdiskusi dan berdebat dengan membaca buku Bu Heri dan buku-buku yang lainnya. Buku-buku yang pernah dikasih sama Bu Widi juga pernah di-download, di-print. Itu seperti ini. Misalnya ini saya melakukan review contoh. Saya pernah membaca beberapa artikel contoh lah, saya ambil 10 artikel ini, kemudian saya ambil angka-angkanya. Nah, yang pertama dihitung adalah D-nya. D itu adalah mean treatment dikurangi mean control. Mencari S within adalah akar dari bla 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 ditambah bla bla bla. Bisa dilihat di rumus di buku. Ini akar dari 8 kurangi 1 kali ini pangkat 2 plus C4. Nah, dan seterusnya. Kemudian mencari D. D ini efek size-nya per artikel. D. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Halo. Di mute aja. Halo. Ya, halo. Siapa sih? Udah ya? Nggak bisa udah. Oke. D ini efek size-nya. Di mute aja. Oke. Ini D itu saya ke distrak. Halo Mbak Maria, minta tolong di mute. Oke, ini di efek size-nya. Host bisa mute partisipan kok, Mas? Iya, tapi nggak di unmute terus. Mungkin anaknya Mbak Maria. Angga, matiin Angga. Ya udah. Oke, ini VD-nya, ini varians dari efek size. Rumusnya adalah ini, kira-kira nanti teman-teman bisa cek di bukunya Bu Heri. Kemudian standar error-nya dari V adalah akar dari standar error dari D adalah akar dari varian D. Kemudian mencari nilai J. Ini secara statistik jujur saya tidak tahu, tapi saya menerjemahkan dari buku Bu Heri. Kemudian ini nilai HSG-nya. Rumusnya itu, kemudian standar varian dari HSG, kemudian standar error dari HSG atau akar dari varian. Kan standar error itu akar dari varian. Kemudian mencari nilai weight atau pembobotan. Weight itu pembobotan masing-masing artikel. Jadi setiap artikel itu memberi sumbangsih yang berbeda. Dan sumbangsih ini sangat ditentukan oleh berapa jumlah N-nya, berapa jumlah respondennya. Asumsinya artikel yang respondennya itu ratusan atau ribuan itu lebih banyak memberi pembobotan terhadap nilai total daripada artikel yang N-nya hanya 20 misalnya. Dan seterusnya ini W kuadrat, nanti bagian dari rumus di belakang, W-nya dikuadratin,
kemudian weight-nya dikaliin sama Hedges G atau Y. Kalau di buku Bu Heri menulisnya dengan Y, maka saya di sini saya tulis Y. Kemudian untuk mencari nilai apa namanya tadi heterogenitasnya kita menggunakan analisis Q. Ini rumusnya Q per artikel dihitung kayak gini rumusnya. Kemudian kita hitung p-value-nya, C-dis rumusnya kalau di Excel. Kemudian kita cari I kuadrat, kemudian kita cari T kuadrat. Kemudian kita cari varian dari, ini nanti buat. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita bisa menentukan apakah artikel itu heterogen atau tidak. Dengan asumsi seperti ini. Gunakan fixed effect jika homogenitas terpenuhi, gunakan random effect jika homogenitas terpenuhi, di mana p-value dari Q, p-value dari Q itu kurang dari alfa atau 0,05. Kita menggunakan alfa 0,05 karena mengasumsikan semua penelitian itu alfanya 0,05. Sebenarnya ya, karena asumsinya dari penelitian-penelitian itu menggunakan asumsi alfa 0,05. Kemudian dihitung ini bintang itu kemudian kita hitung jika dia itu homogen, maka rumusnya pakai fixed effect. Fixed effect rumusnya ini. V, batas bawah, batas atas, nilai Z, kemudian kita lihat p-value-nya. P-value, jika ternyata ini hasilnya itu homogen, maka p-value dilihat p-value ini, dilihat nilai alfanya kurang dari 0,05 karena ternyata ini tolak H0 jika nilai p-value kurang dari nilai alfa. Kemudian jika ternyata hasilnya random effect, maka ini analisisnya. Random effect menggunakan V dari VY bintang. VY bintang itu perkalian antara V asli dikalikan dengan T kuadratnya. Itu kalau kita menggunakan random effect. Nah, oke. Itu rumusnya. Seperti itu nanti, dan kemudian nanti dilaporkan bagaimana nilai p-value dan ininya. Dan efek size-nya bisa dilihat dari ini. Dengan kriteria saya agak lupa kriterianya nanti seperti itu. Kemudian apalagi ya Bu? Oh ya, contoh ininya ya, aplikasinya ya. Ini saya sudah pernah. Pertama kan kita download ke Scopus. Ke Scopus, kita cari kata kuncinya. Ini saya minjem akunnya anak UGM kalau di rumah. Ini kebetulan di rumah. Tapi kalau bisa di kampus itu pakai WiFi kampus. Karena saya di UIN bisa menggunakan WiFi kampus UIN, atau sebenarnya kalau di UNY sudah bisa mengakses. Ada tutorialnya kok di itu. Misalnya ini saya mencari virtual learning environment. Nih, saya mencari kalau saya nanti akan menggunakan all field. Jadi semua bidang itu, semua tempat itu digunakan. Kalau hanya menggunakan artikel, title, abstract, keyword kan terlalu kecil. All field. Ada, ternyata 17.000. Virtual learning kalau yang 27.000 saya agak lupa. 17.000 nanti ini diperkecil. Misalnya saya perkecil pakai tahun, kemudian saya perkecil pakai dokumen tipenya artikel dan conference, kemudian pakai yang final artikel bukan artikel in press, dan seterusnya. English bahasanya English ya. Kemudian nanti di download RIS-nya atau CSV-nya. Dari situ kita akan ini sudah dikasih DOI ya, DOI-nya nanti diambil DOI-nya. Nah, nanti kira-kira kita akan sudah dapat nanti setelah di download RIS
dimasukkan ke publish or perish, diambil DOI-nya. Nah, ini contohnya udah ada DOI-nya. Nanti diambil DOI-nya. Ini misalnya ini DOI. Saya kopas DOI-nya, list DOI dari masing-masing artikel itu. Kemudian saya masukkan ke ini R itu, ya apa program tadi. Terlalu berat nggak ya? Oh, ini. Saya pakai Python karena pengen download yang versi cepat kayak gitu, bisa ditinggal tidur. Nah, kodenya kayak gini, sepertinya saya tidak usah menjelaskan kodenya lah ya. Saya juga nggak begitu paham. Intinya nanti downloadnya ke schihub.st. Ini saya ganti SE, sorry, RU. Schihub ini kan mungkin teman-teman sudah tahu kodenya kan kadang berubah-berubah. Nah, ternyata setelah saya praktik beberapa kali, perbedaan RUST dan belakangnya ini menentukan juga artikelnya itu kena atau tidak. Maka harus dicoba di tempat lain. Misalnya sudah dicoba di RU, enggak ke download, maka di ST. Nah, ini nanti kalau di run, masukkan dulu folder tadi, DOI tadi itu ke sini. Saya masukkan ke DOI sini, save, saya close. Nah, jadi dia akan mengambil dari DOI itu, kemudian download dari link-link DOI itulah, sederhananya gitu. Nah, karena ini pakai RU, kemudian ngeloop selama sleepnya 1 detik. Selisih dari 1 downloadan. Ini kita coba run. Ini. Ngeceknya ada di sini. Downloaded PDF. Kok nggak ke download ya? Atau mungkin karena sinyal? Saya agak lupa kodenya. Nah, pokoknya nanti ini ke download. Kemarin prakteknya ke download. Ini kok enggak ya? Apa karena sinyal di sini? Sebentar teman-teman, tak benerin. Pakai SE. Biasanya bisa loh. Nanti biasanya langsung ke download PDF di sini. Ting 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 gitu. Karena kena DDoS. Berarti saya ganti. Nah, problemnya itu. Jadi sinyalnya kadang harus DDoS. Itu kan kayak kena semacam kena langsung.
Sorry ya teman-teman, intinya nanti ini bisa ke download kok. Praktiknya bisa kok. Ini mungkin karena problem sinyal saya, karena saya pakai tethering. Nah, nanti pokoknya sederhananya nanti ini ke download. Katakan untuk mempersingkat ya. Katakan ini saya sudah punya beberapa puluh artikel ini. Nah, artikel-artikel ini kemudian dimasukkan ke aplikasi MySQDA. Berat banget soalnya. Saya close saja. Nah, katakan tadi udah ke download. Nah, ke download, kemudian sorry, itu saya masukkan ke Mendeley. Dari Mendeley saya mengambil metadatanya. Dari metadata itu saya dari metadata itu saya mengambil file RIS, diekspor file RIS-nya. Kemudian ini saya coba praktik yang R yang membaca. Tuh, kemarin data kotak atik. Berarti ini delete dulu. Sorry, saya delete dulu. Di screen ini tak delete dulu aja. Kemudian judulnya kok enggak? Ini salah ini. Export 1 namanya. Mana data atik. Nah, sip. Nah, ini kemudian akan muncul ininya ya. Karena saya memetakan jadi 3, sosial, sains, buang. Misalnya, setelah saya baca, ternyata ini sosial, ternyata ini sains, sosial, sains, dan seterusnya. Dibaca sampai selesai gitu, di save. Asumsikan sudah selesai, kemudian outputnya dari sini saya ambil artikel yang sosial. Kemudian saya cocokkan dengan file saya download lagi file-file sosial itu yang mungkin moga-moga saja hanya ratusan, masih nggak banyak gitu. Moga-moga saja. Kemudian saya masukkan ke MySQDA tadi, asumsikan tadi ini sudah ke download, sorry. Ini tadi contohnya ya, misalnya ini contoh ini sudah ke download ya. Ini saya buat di Nah, ini saya masukkan filenya, file contoh ini saya masukkan. (117) artikel. Anggap saja ini mungkin asumsi saya sih bisa ribuan nanti karena filenya yang 17.000 tadi itu.
Nah, kemudian saya melakukan pencarian teks tadi. Apakah dia ada kata all this search thing? Berarti harus ada kata ini. Ada kata control group, ada kata mean. Kemudian one of this search string, ada kata treatment, ada kata atau kata eksperimen. Nggak pakai T karena saya mengasumsikan kata eksperimen ini bisa berkembang. Eksperimental, experimentation, atau dan sebagainya lah. Saya klik run. Nah, 2 menit, 1 menit. Ada dokumen yang ke-hit. Jangan-jangan saya salah ngetik. Oh, ada. Sip. Nah, ini kena beberapa dokumen yang kena hit 300 kata, 400 kata, dan seterusnya. Ini kemudian saya autocode. Oke. Autocode. Nah, ini nanti akan muncul artikel-artikel yang ada. Nah, ini kan sudah kelihatan nih. Artikel-artikel yang kena kode ini asumsinya berarti dia ada kata-kata tersebut. Ini saya sortir biar lebih mudah. Sudah, maka dia mengelompokkan. Ini yang ada yang di bawah doang. Yang atas yang kosong-kosong ini saya delete. Oke. Nah, jika sudah, maka ini kode ini saya delete karena sudah tidak dipakai. Nah, maka kita buat kode baru. Misalnya kontrol sampel. Misalnya ini ya. Misalnya ini. Kemudian saya baca mana sih kontrol sampelnya dari artikel ini. Nah, misalnya ini saya anggap saja ini N-nya misalnya ya. N ini saya codingkan ke sini. Kemudian saya baca lagi yang lain dan seterusnya, asal saja ini adalah kontrol sampel. Kemudian saya membuat kode baru lagi, kontrol mean. Anggap saja ini min-nya. Setelah dibaca gitulah ya. Ini disetarakan posisinya. Nah, kontrol mean. Dan seterusnya sampai semua variabel keambil dari variabel-variabel buku kode itu tadi. Nah, baru kemudian diekspor. Anggap saja ini sudah lah ya. Anggap saja ini sudah keambil semua gitu. Retrieve segment diaktifkan semua Excel. Nah, maka ini keluar angka-angka kodenya tadi ini. Dari dokumen ini kodenya kontrol sampel, kemudian ini. Kemudian ditata. Ditata dimasukkan ke Excel sini. Ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Ke hitung-hitungan tadi ini. Ini kalau pakai Excel. Kalau pakai aplikasi bisa pakai R misalnya, sama saja. Pakai R ini. Maka juga akan keluar angka. Oke. Ini kalau pakai R, ini angkanya misalnya ini. Ini misalnya ini random efeknya 0,02. Apakah di Excel 0,02? Nah, 0,002 sama. Terus 0,09 ini fixnya. Kalau di sini pakai istilahnya common. 0,09 SMD-nya.
Metodenya ada standardized mean difference, ada unstandardized mean difference. Saya menggunakan standardized mean difference karena asumsinya data-data ini tidak terstandar. Data-data ini kan nggak standar, angkanya kan standar deviasinya kan beda-beda. Maka perlu distandarisasi. Kalau di ini kan perlu di-Z-kan sederhananya gitu. Tapi mungkin di sini secara statistik apa rumus tadi itu ada proses penstandarisasi itu. Seperti logika nilai Z untuk men-Z-kan biar angkanya jadi standar. Dan seterusnya ini ada angka-angkanya. Kalau pakai aplikasi yang saya gunakan paling simpel ini sih. CMA itu dimasukkan angkanya, maka dia akan otomatis menghitung ini standard diff in min-nya 0,831. Kita bandingkan ke Excel 0,8309 ini kan. Kira-kira pembulatannya kan beda. Nih 0,89 D-nya itu effect size per artikel, atau kalau di aplikasi ini 0,831 itu standard diff in min. HSG-nya 0,814. Coba kita cek 0,814. Nah, ini HSG. Dan seterusnya nanti ke belakang. Nah, kalau di aplikasi ini tinggal analyze, run analysis. Nah, ini ketemu fixed effect sama random effect. 0,028. 0,097. Sama kayak di Excel tadi. Kalau analisis subgroup tinggal group by. Tadi sudah saya buat contohnya waktu misalnya. Saya memetakan berbasis waktu. Oke. Nah, kalau lama itu effect size-nya ini min 0,7, berarti kalau lama itu malah membuat, katakan kalau lama itu malah membuat negatif kayak gitu. Pendek, sedang kayak gitu. Dari sisi fix. Nah, kemudian dari analisis moderator ini bisa dilihat apakah masing-masing sub kelompok ini, misalnya waktu treatment lama itu berapa efek size-nya, dan apakah dari variabel waktu apakah berbeda gitu. Di mana sih perbedaannya? Oh, ternyata berbeda. Dilihat dari nilai p-value-nya. P-value di sini. Ini next table. Dilihat dari p-value ini. P-value ini. Yang ini heterogeneity dilihat dari sini. Dan E-square. Logikanya sama kayak menganalisis di awal. Kalau analisis bias tinggal publication bias. Ini harus di data entry dulu. Analisis ke publication bias. Publication bias bisa dilihat pakai ini, pakai funnel plot. Itu dilihat dari persebarannya. Kalau logikanya itu kalau ada yang kanan kiri itu kira-kira sama, itu jadi tidak publikasi kayak gitu. Atau lihat nilai classical value N-nya. Sederhananya itu angka observe-nya ini number of missing students that will bring p-value to alpha. Jadi berapa sih? Ini kan studinya sedikit jadi angkanya nggak valid ya. Ini adalah angka berapa studi yang hilang yang mungkin kalau ditambahkan akan membuat p-value-nya itu menjadi lebih dari alfa. Kalau nilai di bawah ini lebih besar dari nilai di atasnya, maka dia bias publikasi. Atau sebaliknya, saya agak lupa. Tapi intinya pembandingnya ada di sini. Di number missing study. Jadi berapa studi sih yang dimungkinkan bisa ditambahkan agar hasil kita itu nilainya jadi tidak signifikan dari hasil yang ada itu. Itu sederhananya logika analisis bias publikasi. Nah, kalau ternyata hasilnya bias, maka kemungkinan generalisasinya menjadi terbatas. Karena kenapa bias? Karena asumsinya bias itu, kenapa harus ada analisis bias? Karena ada asumsi bahwa mungkin ada studi-studi yang nilainya negatif yang tidak dipublikasikan oleh orang. Orang kan rata-rata kalau hasilnya negatif cenderung untuk tidak dipublikasikan. Dari dasar asumsi itu maka dilakukan analisis.
bias publikasi. Mungkin itu sih, sorry terlalu panjang Bu Jumini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syafi'i, luar biasa sekali presentasinya. Baik, kesempatan berikutnya silakan teman-teman untuk memberikan masukan, pertanyaan maupun tanggapan yang lain-lain. Kami persilahkan. Kalau nggak ada, saya yang nanya ya, Mas Syafi'i ya. Boleh, boleh. Ya, yang pertama, saya tadi sudah nulis beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, ini kan ada kemiripan antara tesisnya Mas Iqbal dengan Mas Syafi'i ya, meskipun tidak banget, tapi ada hubungannya. Misalkan latar belakangnya itu adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan bantuan IT lah istilahnya. Nah, itu nanti tapi yang punyanya Mas Syafi'i khusus untuk ilmu sosial dan sumbernya adalah Scopus. Sementara Mas Iqbal itu tidak dibatasi ilmu sosial dan tidak dibatasi terindeks Scopus gitu ya. Nah, ini nanti berarti akan ada irisan atau mungkin bahkan punyanya dokumennya Mas Syafi'i bisa menjadi himpunan bagiannya punyanya Mas Iqbal ya. Ya, yang betul. Pertama, itu Iqbal sudah Iqbal sudah ngece Mas, kalau ada yang sama punya aku langsung dikasih aja. Oh gitu. Enak ya. Kemudian yang kedua hanya saran Mas untuk Sci-Hub tadi itu. Dulu saya pernah ikut workshop beberapa sesi tentang meta-analisis yang dilaksanakan oleh pendidikan PAUD UNY. Itu kalau nanti di dalam perjalanan pencarian data itu kita memanfaatkan Sci-Hub, maka sebaiknya tidak ditulis di tesis maupun di artikel kita, karena Sci-Hub itu kan masih diperdebatkan legalitasnya, dan nanti ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, jadi bisa digunakan tapi tidak usah dituliskan gitu. Tapi itu hanya saran, mungkin Mas Syafi'i ada pertimbangan lain. Siap. Saya akan mengikuti saran itu. Baik, terima kasih. Dan yang ketiga itu pertanyaan Mas untuk Max KDE tadi kan sepertinya komplit sekali fitur-fitur dan pemanfaatan menu-menunya banyak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan OpenMe, kebetulan OpenMe saya pernah pakai sebentar, itu sebenarnya lebih simpel mana sebagai pemula gitu. Ini pertanyaan saja. Baik, terima kasih. Saya tidak tahu OpenMe itu apa, tapi kalau pengalaman saya Mas KDE yang jelas karena ini gratis, ada di Google ada crack-nya. Jadi saya makainya ini. Karena ada crack-nya. Mudah digunakan, kemudian tidak berbasis akun seperti Atlas DI yang diajarkan oleh Pak Cali. Meskipun ya tentu kalau menu-menu ya jelas namanya harga membawa rupa, yang bayar itu pasti ada kelebihannya, database dan lain sebagainya. Atlas CI menang banyak untuk urusan itu. Tapi untuk analisis coding yang sederhana atau mungkin kalau pakai tematik seperti tematik itu sama sajalah. Alat analisis bantu itu ya gitu-gitu aja. Bisa buat mengcoding, mengambil teks dari dalam PDF, dari dalam teks, di-coding, di-grouping seperti penelitian seperti kuliah dulu itu, kira-kira sama saja lah. Bagi saya aplikasi ya sama saja. Oh, ya. Mungkin hanya tempatnya saja dan bahasa-bahasa saja yang berbeda. Mungkin itu sih kalau tanggapan. Oh, berarti Mas KDE itu kayak mencari bagian dari teks yang mengandung ini gitu, Bisa. Atlas DI kan sebenarnya juga bisa. Enggak, yang tadi sananya kan OpenMe itu kan sebenarnya cuma software kecil gitu, juga gratisan juga, cuma nggak pakai pencarian komponen teks gitu ya. Jadi kayaknya Max KDE lebih kompleks gitu ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi saya gunakan Max KDE untuk dari populasi artikel yang katakan ribuan tadi yang mungkin akan saya download tadi itu populasinya. Nah, dari populasi itu saya mengambil artikel yang sesuai kriteria tadi, control group, main, eksperimen atau treatment. Jadi sama aplikasi sudah dipilah mana yang ada katanya, mana yang enggak. Jadi mempermudah saya untuk melakukan review gitu. Kan tidak mungkin
18.000, katakan saya mendownload 15.000, 10.000 saya download, saya baca semua, kan tidak masuk akal. Maka saya menggunakan logika pencarian apa sih kata utama di artikel yang pasti ada di penelitian eksperimen, dan min, kontrol min, ya kata-kata tadi itu, mean, kontrol group, eksperimen atau seperti itu, untuk membantu saja. Namanya juga kan meta-analisis bagian dari penelitian review pada umumnya ya. SLR temennya kan, kalau di Bu Heri dulu di mata kuliah terakhir itu kan ada SLR, ada meta. Sistematisnya di sini kayak gitu. Ini logika sistematis yang dimaksud, sistematis review itu di sini. Ya, jadi dia menggantikan proses manual yang membaca satu-satu gitu ya. Ya meskipun satu-satunya ya mungkin baru sebatas abstrak dan sebagainya. Tapi nanti di akhir itu, misalkan kita di finalnya mendapatkan sekitar 100 lah atau 50 artikel. Nanti ujung-ujungnya tetap kita harus baca juga nggak Mas Afi? Ya kalau 50 artikel saya tidak boleh sama Bu Heri, itu harusnya ratusan Mas kalau analisis. Bu Heri ya kan indikatornya Bu Heri. Yang ratusan itu nanti di akhir kita tetap harus membaca full text-nya nggak? Ya. Lamanya kan di situ. Kalau hanya ngitung kan sudah aplikasi atau manual kan ya. Bacanya itu lamanya di situ. Nah, pengalaman saya membaca beberapa buku buku meta-analisis atau buku-buku review, sebenarnya penelitian meta-analisis atau review ini sebaiknya, saya pernah baca, sebaiknya dilakukan oleh minimal 2 orang. Karena uji variabilitas dan reliabilitasnya itu ada di manusianya. Oh iya, ya kan? Di workshopnya itu ya. Tapi itu Mas, reliabilitasnya itu bisa 2 pendekatan ya, kuantitatif sama kualitatif ya. Betul. Berdasarkan kodernya itu kan. Betul, ada rumusnya sebenarnya kalau untuk menghitung validitas. Cuma kan dalam konteks ini karena saya sendiri kan tidak mungkin saya lakukan validitas reliabilitas coder, kan tidak bisa dilakukan. Sebenarnya saya pernah baca buku itu ada rumus secara kuantitatif untuk menentukan validitas reliabilitas coder atau reliabilitas antar writer kalau dianalisis itulah ya. Cuma kan karena penulis kedua tidak bisa sebagai coder dalam hal ini dosen pembimbing gitu. Ya kan beliau tidak mengambil data karena asumsinya kalau dalam perhitungan itu angkanya jadi ada 2. Enggak, codernya berarti Mas Safi nanti codernya kan orang pertama kan Mas Safi, yang kedua berarti nanti dosen pembimbing atau mungkin joinan dengan Mas Fasya gitu. Ya nanti itu gampang lah. Tapi artinya dalam konteks penelitian instrumen penelitian itu dalam konteks ini sebenarnya seperti penelitian kualitatif malah jatuhnya menurut saya. Instrumennya ya saya sendiri, ya kan? Karena yang menentukan artikel itu diterima atau tidak kan saya. Setelah baca di bagian akhir tadi loh, instrumennya kan saya sendiri. Saya tidak tahu apakah sebenarnya sebaiknya dibuat instrumen seperti kuantitatif, seperti instrumen survei yang rigid, tapi tetap saya sendiri yang akan menentukan dia ini tepat atau tidak itu. Menurut saya sih jatuhnya. Jadi ini seperti instrumennya seperti kualitatif, tapi hasilnya adalah angka kuantitatif yang perhitungan kuantifikasi gitu. Baik, terima kasih Mas Safi atas jawabannya. Kemudian ini sepertinya sudah selesai ya Mas analisisnya ya, sudah siap uji ya? Belum, datanya belum semua. Beberapa sudah. Beberapa sudah saya mulai download biar nggak lama tapi. Tadi tak kira hasil apa namanya? Hasilnya tadi 10 tadi itu. Itu cuma baru beberapa, sebenarnya ada beberapa 40 atau beberapa yang baru keambil. Saya contohkan 10 tadi itu. Ya, baik, terima kasih sekali. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, kami persilahkan. Nanti kapan-kapan berarti bisa nanya ke Mas Safi ya tentang Max GDA tadi ya. Di YouTube ada tutorialnya. Ini di record ya. Kalau di record minta filenya nanti. File recordingnya. Nanti bisa diupload. Mas Iqbal kan ini recordnya masih diupload ke grup aja. Oh ya. Baik, Mbak Eva mau bertanya, Mbak Eva mungkin?
Tidak, Bu. Saya ini terpesona aja ngelihatnya, Bu. Oh, ya. Baik, yang lain, teman-teman yang lain, atau mungkin dari Mas Iqbal ada yang mau disampaikan ke Mas Syafi'i? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti gimana Mas Syafi'i? Kita sampaikan ke Prof. Edi bahwa sudah terlaksana, atau mungkin ada beberapa yang mau disampaikan? Cukup sih. Ya, kalau cukup berarti kami menunggu Prof. Edi ya. Karena biasanya seminar instrumen itu ditutup oleh Prof. Edi sebagaimana tadi dibuka. Tak chat dulu ya, Prof. Edi. Iya, baik. Kalau misalnya ya, saya kan ini OOT ya. OOT apa? Out of konteks. Misalnya saya yang Scopus itu udah terbit. Itu gimana ya, Bu? Misalnya Yang bisa IDR diajukan nggak? Bisa nggak ya? Coba aja di Mas ajukan ke diajukan di Sipuma, Mas. Sipuma. Oke. Nanti Kali saya aja bisa. linknya. Saya nggak usah ujian ini tinggal jadi artikel aja. Alhamdulillah. Nanti saya kirimkan linknya, Mas. Siap. Soalnya pengalaman saya sama Mas Iqbal itu sedang berdiskusi sebenarnya format tesisnya itu kayak gimana. Nah, saya mencari di repositori UNY-nya ada tiga kata kunci meta analisis penelitian yang meta analisis. 2 itu anak S1, yang 1 itu tidak jelas hitung-hitungan meta analisisnya, yang 1 itu anak matematika tapi rumus-rumus tok seperti review teori kayak gitu. Itu anak S1 matematika. Yang punya dosen itu loh, Mas. Ada satu yang punya dosen. Tapi dosennya itu udah meninggal. Dosen teknik. Itu ada satu, dia S2-nya di UNY tahun 2017 atau 2015 agak lupa. Itu meta analisis. Sedang dicari formatnya laporan. Kalau di itu panduan itu nggak ada ya, Mas? Panduan yang di-share oleh panduannya ya sama. Panduan sama kan? Umum itu. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Jumi. Selamat datang Pak Prof. Edi. Ini tadi sudah terlaksana seminar instrumen yang dipresentasikan oleh Mas Syafi'i dan Mas Iqbal Faza, dan sudah mendapatkan beberapa masukan dan pertanyaan dari peserta seminar, Prof. Ya. Oke, terima kasih Mbak Jumini yang sudah menjadi moderator ya, sehingga seminar pada Jumat ini Jumat berkah ya dapat berjalan lancar ya. Terima kasih teman-teman sudah memberi masukan. Nanti tinggal dieksekusi Mas Ahmad, Sabi dan Iqbal ya, nanti segera direvisi, sampaikan pembimbing dan validasi sehingga cepat selesai ya. Yang lainnya yang belum seminar silakan seminar, yang sudah seminar segera mencari data ya. Pokoknya istilahnya sekarang harus gercep, gerak cepat. jangan lambat-lambat ya. Jangan Kliak waton tumida itu dulu itu Jogja, kliak waton tumida. Sekarang gerak cepat, tapi gerak cepat yang betul, jangan gerak cepat nabrak-nabrak ya nanti sakit ya. Oke, silakan nanti segera dieksekusi ya. Terima kasih, dan yang jangan lupa saya minta ngisi progres tesisnya itu tolong segera dilengkapi itu ya, jangan sampai akhir Ramadan belum dilengkapi. Ditinggal iktikaf malah lupa nanti ya. Segera dilengkapi ya. Hari ini silakan diselesaikan nanti. Tolong yang sudah selesai nanti segera dikirim yang sudah Excel aja saya Mbak Umu atau siapa. Terima kasih. Mari kita akhiri seminar ini. Semoga barokah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan,
ya, bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Syukur segera bisa ketemu dari luring ya, bisa ketemu. Betul, tidak hanya di dunia maya. Dunia maya dengan dunia real kan beda ya. Dunia maya kelihatannya mungkin Mas Syafi'i gagah bitekso, saya ketemu ya tidak terlalu gitu. Kalau Mas Fajar kelihatan gagah bitekso ya, tapi nanti kalau ketemu belum tentu. Ya, semoga segera bisa ketemu. Jangan masuk nanti kuliah S2 belum pernah datang ke kampus sudah ujian, sudah wisuda. Wisudanya daring sekali dan sudah berarti mahasiswa daring ya. Belum pernah lihat kampusnya itu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Edi atas penutupannya. Teman-teman, kemudian Mas Syafi'i dan Mas Iqbal, terima kasih sekali atas ilmunya. Tadi terutama saya tadi banyak menyerap hal-hal baru mengenai meta-analisis. Baik untuk acara seminar instrumen kali ini, kita tutup bersama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iya.